Yang terpenting adalah untuk bisa para pemain menikmati dari laga ke laga. Apalagi supportnya ini juga luar biasa. Ini di hari libur, hari kemerdekaan kita. Betul. Walaupun juga ada duka di NTT, tapi tetap akan coba untuk tampil yang terbaik dan juga memberikan obat ya bagi penduduk NTT untuk melihat bagaimana perjuangan dari para pemain untuk bisa mendapatkan hasil terbaik untuk Indonesia. Ya, dan ini menarik ya kalau kita melihat langsung ke Super Soccer Arena Kudus. Afif bisa lihat nggak? Itu penonton tribunnya full loh. Ini padahal kita tahu ini adalah match kelompok umur dan juga putri, laga putri ini luar biasa banget melihat antusiasme. Iya, itu saya lihat dari kemarin ya, dari beberapa pertandingan. Thank you very much and please be seated. Terima kasih hadirin. Iya, itu dia tadi kita sama-sama dengarkan National. Ya, kali ini inisiatif dilakukan oleh Putri Nusantara. Sayang Adi, ini masih menjadi masalah kayaknya ya dari match sebelumnya, bagaimana passing akurasinya harus diperbaiki ke depannya. Masih agak berbeda dengan tim Garuda Pertiwi dengan akurasi passing yang sangat tinggi, dengan penampilan ketika menekan di simplify dengan umpan-umpan yang tentunya tidak beresiko tinggi dan dekat dengan para pemain yang dicari untuk bisa melakukan build up dengan lebih efektif. Ini yang masih terus coba digodok oleh Coach Taniguchi untuk tim ini, dan kita lihat bagaimana penampilan dari pemain yang kita banggakan ini, Ashifa yang sejak kemarin luar biasa sekali aksinya. Betul. Mungkin kalau memang passingnya belum terlalu akurat, emang maunya main counter press ini, mau main counter attack ya. Karena Jepang kan menunggu tiba-tiba cetak. Semoga nanti ada perbaikan di babak kedua. Dan harapannya masih ada lead goal ini menuju ke halftime. Ya, betul sekali. Bagi Kita Putri Nusantara berharap semakin positif, press yang baik tapi mampu diantisipasi juga oleh para pemain Singapura ini. Ya, karena memang situasinya cukup sulit ya bagi kedua tim. Harus bisa mencetak kemenangan ya untuk membuka asa lolos ke babak selanjutnya. Ya. Kalau imbang agak sulit ya melihat kedua tim tadi kan juga sudah menang ya. Iya, imbang juga masih ada masing-masing 3 chance poin. secara matematis. Harus juga melihat pertandingan nanti Yes. di mana Yordania bertemu dengan Thailand juga. Ya. Kalau Yordania dan Thailand sama kuatnya Bung Adi. Thailand jauh lebih unggul. Wah, Yordania juga struggle nanti. berarti kan Putri Nusantara ada kesempatan menang lawan Yes. Ya, Yordania. karena Thailand mungkin akan menyapu bersih ya semua pertandingan mereka di grup. Thailand ditaruh di Eropa aja deh, Thailand Bisa deh. juga. Nggak usah Jangan di di sini Asia ya. Tenggara. Kejagoan. Tapi kali ini Wow. Dian Aprilia ya. Iya, Ini the El challenge. Capitano. Negara Asia Tenggara Putri yang pernah masuk final World Cup baru Thailand nih Kak Adi. Thailand masuk, Filipina juga. Oh, masuk. Filipina juga ya. Wah, nanti sih masuk ini. Ya, ini dia tadi ya. Pergabungan. Ya dari Putri Nusantara dan Dan Garuda juga Pertiwi. Garuda Pertiwi ya. Gol yang tidak disahkan dengan kondisi offside. Tapi ada peluang lagi, ini kesempatan luar biasa. Ini dia. Masih melebar. Tadi salah satu blessing yang dilakukan oleh pemain Putri Nusantara. Keberanian-keberanian ini nih yang luar biasa ya Viv ya. Ya. Memang harus jeli mengambil keputusan, namun harus dewasa juga ketika ada opsi yang probabilitas untuk mencetak golnya lebih besar. Ya.
Ini double pivot si Singapura ya, Bung Keren Radian ya. ya. Oke, tenang ya dia. Mantap banget ya. Yes. Bolanya. Mantap dia. Konsisten terus. Tadi Syahira Isaka ya. Padahal kita memiliki pemain-pemain cepat ya. Diana Briliani cepat, Indira juga cepat, tapi belum bisa dimaksimalkan nih oleh midfield dari Putri Nusantara. Yes. Ini mungkin saatnya. Oh. Ya, Masih ini belum. menjadi cerita berulang ya, terlalu tergesa-gesa di babak pertama mengambil keputusan menembak dari jarak jauh. Ini tentunya memuaskan bagi Singapura Under 16 melihat banyaknya peluang yang tercetak, tapi kerap kali justru eksekusi jarak jauh yang menjadi opsinya. Masih gagal. Masih mencoba mengurung di menit-menit akhir. Apakah terjadi sebuah gol? Kali ini Indonesia lagi dan lagi masih kontrol yang kurang sempurna tadi. Singapura mencoba membangun serangan di menit akhir. Ada 3 orang di sana, 3 berdepan dengan 3 pemain. Mencoba peruntungan dari sisi kanan Singapura. Angkat saja, masih gagal juga. Sebuah clearance yang dilakukan oleh Agisti tadi. Oh, bahaya. Oh. Ini Masih dia, sama-sama ini cari dia. gol di menit Ya. akhir ya. Kita bisa melihat ini dia serangan Kalau balik. ada satu pemain yang bawa bola jangan diem. Lainnya bantuin temennya kalau bisa. Kalau Yes. capek ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibantu itu, Lintang udah jauh-jauh. Namun masih belum membuahkan hasil. Hanya lemparan ke dalam untuk Singapura. Kali ini Singapura mencoba mendominasi melalui sisi kiri. Sepertinya sudah mengikhlaskan untuk 0-0 di babak pertama ya kedua tim ini. Yes, dan kita berharap nanti di babak kedua ada perubahan strategi mungkin ataupun mungkin pematangan ya lebih tepatnya ya untuk bisa memberikan eksekusi yang baik. Dan coba memanfaatkan peluang lebih baik ya, Ya. bagi para pemain tim Nusantara. 4 Ya. menit tambahan waktu, sepertinya sebentar lagi akan ada fluid halftime. Ya, baik sekali nomor 9 kita tadi ada Putri Neza. Kali ini Indonesia, apakah ini saatnya? Apakah ini saatnya? Kembali ke tengah. Baik sekali. Langsung 1 lawan 3, 1 lawan 4. Dan itulah dia. Fluid babak pertama sudah ditiup oleh wasit Wawan Rafiko dari Indonesia. Skor sementara masih 0-0 ya. Kita belum Ya. menemukan titik cerah. Kita belum menemukan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Apakah yang harus dilakukan oleh tim dari Putri Nusantara U16 di babak kedua nanti? Kita masih berharap ya gol gawang ya. Iya, dari jarak yang sangat berpotensi untuk bisa membahayakan gawang Naura Haifa. Kita berharap dengan pagar hidup yang disusun akan menyulitkan upaya dari pemain pengganti Nadia Hertzman ya. Kelahiran 2010 Nadia Hertzman. Karena emang kalau usia masih kelompok U16, gawang terasa gede banget Iya. itu nih bukan dia. Kalau yang udah senior kan ketutup tuh banget. tinggi-tinggi. Ini masih Nah, banyak kan banget celah. Kita masih bertumbuh kembang. Iya. Ini dia tendangan bebas, kita akan menyaksikan. Oh, di Cukup blok. keras namun masih dapat membentur pagar hidup dari Indonesia. Kali ini counter attack, kesempatan di awal-awal. Sayang sekali masih membentur dari back Singapura. Duel di sana. Lagi dan lagi Lintang ya menjadi back sayap yang sangat agresif. Iya, agresif, tangguh, dan kita lihat bagaimana ini adalah duel tadi yang tersaji, tidak diberikan ruang bergerak oleh Ashifa Fariski. Ya, kali ini peluang. Oh, ada kepanikan dari Ya, penjaga kiper udah Singapura maju ya. tuh. Apa yang terjadi? Sudah dicongkel namun belum ke arah gawang, Bung Adiani. Ya, sangat disayangkan satu kesempatan yang datang kepada pemain yang tepat sebenarnya, Octavia Safara Putri. Dan kembali ketika ada situasi tekanan, Singapura kerap kali panik, dan tadi entah mengapa penjaga gawang bergegas keluar tadi. Afif Nur Umairah mungkin agak bosan juga dia coba untuk membuat situasi yang menarik, tapi justru begitu riskan tadi dan hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Safara untuk mencetak gol. Dan lagi ya kita melihat
ketenangan ya, belum terlalu tenang ketika mendapatkan peluang, ketika mendapatkan momentum. Ini yang harus lebih dilatih lagi, diasah lagi. Coba melalui sisi kiri, ada nomor punggung 7 di sana, Dian Aprilia, gagal lagi. Menggunakan 2 jangkar ini ya, yang selalu bersama, kemana-mana bersama ini Bunga Dian ya. Iya, rapat bersama. Ini kayaknya tangannya ditempel pakai lem nih untuk saling mengisi dan menyatu di lapangan tengah, tidak memberikan ruang kreasi bagi para gelandang dari Putri Nusantara ya. Kali ini dari sebelah kanan masih dapat diselamatkan bola. Liak-liuk di sana membutuhkan teman yang mensupport. Lintang kali ini, Lintang maju dia, Lintang baik kali, Lintang balik ke belakang, Lintang Tiki taka Lintang. Sayang sekali. Ini dia tengah Singapura, luar biasa. Lintang ini wide center back yang punya kendali bola bagus banget dan terus positif untuk bisa menekan. Dan kali ini kita berharap nih Viv, adanya peluang yang bisa dicetak oleh Putri Nusantara. Ya ini jumlah peluang, jumlah orang sama di depan. Sayang sekali. Shooting. Namun masih hanya dilihat saja oleh Singapura muda. Kalau Lintang, kalau pemain sekarang kayak siapa ya Bunga Dian ya? Di Bek kanan di Eropa. Kita kalau lihat nggak usah jauh-jauh, mungkin Rizky Ridho mirip. Mirip. Nomornya juga sama kan? Ya, naik turunnya. Wide center back juga. Singapura belum ada perubahan taktik. Ini kita bisa lihat ya bagaimana tayangan ulang tadi. Keputusan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Naura. Ya, Lintang menyentuh bola lagi-lagi karena Lintang memang sangat mengancam tadi. Kecerdikan dari Tan Sileng ya, memberikan bola ke area berbahaya di antara last defender dengan penjaga gawang. Tadi membuat situasinya harus ada reaksi dari Lintang dan kemudian menyulitkan justru penjaga gawang Naura, tapi itu sebuah effort yang luar biasa. Dan kita lihat ya, akhirnya kita mendapatkan refleks ya dari Naura ya. Ternyata dia juga memiliki refleks yang cukup bagus untuk mengantisipasi ancaman-ancaman. Kali ini Singapura mencoba melalui corner. Ada di sana Tan Sileng ya. Tan Sileng. Berbahaya. Terjadi kemelut. Apa yang terjadi? Hati-hati. Gol dari Singapura yang dicetak oleh Nur Khalisa. Iya, sangat disayangkan ada konsentrasi yang agak menurun, tapi tentunya tadi ada potensi tersentuh tangan. Ya. Bola yang diarahkan menuju ke gawang kita akan nantikan dengan review tentunya, tapi Nur Khalisa di momen yang signifikan tadi menemukan cara di mulut gawang untuk bisa mencetak gol bagi Singapura U16. Ini dia, apakah ada kontak dengan tangan di sini? Ini akan dipantau dan direview oleh referee VAR Rendra Purba. Dan kalau memang ada sentuhan tangan maka gol akan dianulir. Kita lihat bagaimana ada sedikit keraguan dari para punggawa dari Putri Nusantara dalam 2 kesempatan harusnya bisa mengamankan bola di momen ini dan di momen ini, tapi kemudian berujung dengan sebuah tandukan berbahaya dan berbuah gol bagi Nur Khalisa dan Singapura. Dan wasit nampaknya masih menunggu apakah ada call dari VR room. Kalau kita lihat memang dari kemelut ya Bunga Dian ya, dari shot. Nampaknya tidak. Jadi gol ya, gol sah tadi. Kemelut berasal dari corner kick. Kemelut terjadi di sana dan akhirnya masuk ke gawang. Ya. Dan kembali kita berbicara tentang pentingnya set piece dan bagaimana harus mengantisipasi sebuah set piece. Dan Singapura di babak kedua memang unggul. Tan Sileng sebelumnya arahkan bola ke zona berbahaya, berujung dengan kemelut yang bisa dinetralisir oleh Naura sang penjaga gawang, tapi kemudian tidak lama berselang juga dari umpan Tan Sileng lagi yang berbuah gol bagi Singapura setelah adanya skirmish di kotak penalti. Ya, Tan Sileng berarti selain jadi striker berfungsi untuk mencetak gol, dia juga menjadi kreator juga dia tuh. Ya, umpan-umpannya, insting-insting visi bermainnya bahaya Sangat Bung ya. bagus ya. Bagus banget itu. Kita masih menunggu respon, menunggu reaksi dari pelatih Putri Nusantara. Sejauh ini pergantian pun belum ada ya. Belum sama sekali ada pergantian. Dan tadi kalau misalnya melihat di lini belakang
itu tadi sebenarnya apakah memang ada kepanikan atau ada salah antisipasi, Adi? Salah antisipasi dalam 2 momen ya, dan saya pikir harusnya bisa terhindarkan tadi. Gol andai saja reaksinya lebih tepat dari para pemain yang coba untuk bisa menyambut bola dengan lebih baik, tapi kemudian gagal karena harusnya bahkan second ball tadi tidak menjadi milik dari Singapura, tapi terjadi, dan ini yang membuat situasinya kurang menguntungkan bagi Putri Nusantara. Ada pergantian pemain kah? Sepertinya belum ya. Kita masih menanti. Oh ada, build down moment kita. Berarti siapa dari sebelah kanan tadi tuh? Bagaimana cara merebut bola pemain Singapura dari Indonesia? Iya, sayang sekali. Belum berhenti, semangat juang. Main muda Indonesia, Putri Nusantara. Masih ada 5 menit tersisa, tambahan waktu. Kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, dan jangan lupa juga bahwa Coach Rana Sufian ini sudah 1 dekade lebih ya, ada dalam kondisi coba membangun tim kelompok umur Singapura. Jadi memang sangat luar biasa spesifikasi dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Coach Ratna Sufian untuk Singapura Under-16. Mungkin bagi Coach Taniguchi juga bisa banyak belajar juga dari pelatih yang sudah begitu lama berkecimpung di pembinaan kelompok umur, khususnya sepak bola wanita ya, seperti Ratna Sufiana. Kembali, memang animo dari para pemain sepak bola muda wanita di Singapura ini sangat tinggi sekali. Ini yang juga coba kulturnya disamai di Indonesia ya, dengan perkembangan dari sepak bola wanita di mungkin 3 hingga 5 tahun terakhir. Ya memang berarti ada lebih challenge lebih ya yang harus dilakukan oleh pelatih-pelatih sepak bola wanita ini. Bagaimana memahami, menyatukan sistem, bagaimana memberikan pemahaman taktik terhadap pemain, yang terakhir bagaimana memahami wanita. Kayak ini part terakhir paling sulit ya. Itu ya butuh adaptasi yang lama tuh. Coachnya juga nggak berani nyalahin, ntar yang balik kalah coachnya lagi. Oke, ini saatnya mungkin wow, spill move luar biasa. Putaran FYP tadi ya. FYP tuh dapat tadi. Sayang, lagi-lagi bola terakhirnya kurang bisa dioptimalkan karena kita lihat sama ya, memang ini tim yang berimbang, Singapura Under-16 dengan Putri Nusantara. Lintang lagi coba untuk berkreasi. Aurelia, Lintang lagi, Lintang. Sulit. Lintang bagus banget. Tapi supportnya ini. Kalau bicara tentang banyak pemain yang debutan, maka di Singapura juga sama, dari 21 tim yang ataupun 21 pemain yang dipanggil, ini 10 merupakan para pemain yang punya caps pertama di ajang ini. Jadi juga ada pembaruan dari roster Under-16 Singapura, tapi mereka sepertinya bisa menavigasi lebih baik ya sebuah pertandingan, dan game manajemennya pun sangat baik setelah mereka unggul 1 gol. Ya betul sekali, dan memang terlihat sekali dari ketenangan mereka dan juga kekompakan aksi-aksi individual yang menyatu dengan memang chemistry di antara mereka ya. Ya. Dan bagaimana mendevelop para pemain, exposure terhadap kompetisi dengan level seperti ini juga sangat baik ya untuk para pemain Singapura. Ini juga harapannya yang Pak Teddy bilang, bahwa ada exposure terhadap lawan-lawan yang lebih menantang, membuat ada peningkatan level penampilan. Berbahaya ini. Oh, 1 lawan 1. Apa yang terjadi, bahaya. Gol lagi tercipta untuk Singapura dan skor berubah menjadi 2-0. Ya, Tan Silang ya, raja gol untuk tim Lion City Sailor dan Singapura Under-16. Akhirnya buktikan diri setelah punya 3 kesempatan dan juga begitu baik dalam urusan mencetak peluang bagi rekan-rekannya. Akhirnya lengkap sudah dengan gol tambahan, gol kedua bagi Singapura Under-16 yang dicetak oleh Tan Silang. Ya lagi-lagi ya, di akhir-akhir bola-bola direct ya menjadi ancaman tersendiri untuk Indonesia, untuk Putri Nusantara, dan ternyata Tan Silang memiliki kecepatan yang sangat sulit untuk dikejar. Finishingnya itu. Ya, yang berbeda ini ya kualitasnya, ketenangan, composure, teknik, dan bagaimana dia bisa melirik ke arah gawang dengan Naura mungkin kalau dikritisi agak terlambat untuk keluar tadi untuk memberikan tekanan bagi Tan Silang, tapi Tan Silang punya reputasi pemain yang di turnamen yang belum lama berlalu untuk Lion City Sailor adalah top scorer dengan 12 golnya. Dia bawa formnya ke Kudus dan memberikan mimpi buruk bagi Putri Nusantara yang tertinggal 2-0. Dan jangan lupa bahwa di laga ini pun kita lihat memang ada perbedaan signifikan dari finishing, karena Tan Silang dan pemain lainnya yang sudah bergabung di tim ini, mereka punya kompetisi yang sudah reguler di kelompok umur, bahkan
Women's National League dan Women's Premier League juga sudah berjalan di Singapura dalam durasi yang cukup lama. Jadi ini yang berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia yang sedang mendevelop sepak bola wanita dan coba untuk menggelar bahkan di musim ini.